Ya, tips ketiga, memilih waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Bu, ya kadang-kadang ya, dalam setahun ini ada waktu-waktu khusus yang memiliki keutamaan seperti Ramadan, seperti 10 hari terakhir Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar, ya bulan Syawal seperti ini juga banyak waktu-waktu yang bermanfaat. Nanti bulan Dzulhijjah ada 10 awal bulan Dzulhijjah, itu benar-benar dicari sehingga dia mencari waktu-waktu yang manfaatnya sangat tinggi. Umpamanya 1 jam sebelum subuh namanya waktu sahur, itu waktu yang sangat mustajab. Itu orang-orang yang tahu manfaat waktu sahur dia akan bangun dan mencari, ya mencari waktu itu untuk sholat, untuk tahajud, untuk baca buku, untuk belajar, karena waktu sahur waktu-waktu yang mulia. Waktu duha seperti ini waktu yang mulia juga, itu dimanfaatkan untuk beramal soleh. Seperti setiap hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, kapan? Antara asar dan maghrib, itu dimanfaatkan benar ya. Sebelum berbuka, sering-sering kita akan sebelum berbuka itu ada nunggu berbuka dengan cara main-main, jalan-jalan, itu nggak benar. Sebelum berbuka itu waktu sangat mustajab. Kenapa kita pakai untuk jalan-jalan? Itu membuang-buang waktu yang bermanfaat. Nah, makanya tips ketiga adalah memilih waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti Lailatul Qadar, seperti waktu sahur, seperti 10 Dzulhijjah, ya, seperti waktu-waktu yang lainnya, seperti juga sepertiga waktu malam. Ibu-ibu kalian hormati, termasuk waktu sholat. Sholat wajib ada 5 waktu, Bu, ya. Ibu kalau mau baca Al-Quran 1 juz tanpa menguras tenaga, caranya adalah ambillah 1 halaman atau 1 lembar sebelum sholat, baca 1 lembar Quran sebelum. 1 juz itu ada 10 lembar, 20 halaman. Oke, Bu, ya. Kita kalau baca 10 lembar 20 halaman sekali duduk capek, Bu. Bisa 1 jam, bisa 40 menit Ibu baru selesai, dan itu biasanya kadang-kadang capek. Oleh karena itu, supaya nggak capek, waktu ini kita numpang ke waktu-waktu sholat. 1 lembar sebelum sholat kita baca. Setelah sholat kita baca 1 lembar berikutnya. Sudah berapa lembar, Bu? 2 lembar. Enggak terasa. Ibu kalau baca satu lembar 2 halaman berapa menit, Bu? 5 menit, 10 menit paling panjang. 10 menit selesai. Ya. Habis itu sholat. Habis sholat baca 1 lembar lagi. Itu sholat duhur. Nanti asar juga begitu, 2 lembar lagi. Waktu maghrib 2 lembar lagi. Waktu isya 2 lembar lagi. Waktu subuh 2 lembar, selesai. 1 juz tanpa harus menyita waktu kita. Daripada sebelum sholat kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngerjakan sesuatu yang nggak jelas, mendingan ambil mushaf, baca 1 lembar atau 2 halaman. Sehingga untuk membaca Al-Quran 1 juz tidak menghabiskan waktu. Nanti kalau ibu kepingin baca Al-Quran lagi, batal maghrib sampai isya atau batal subuh sampai terbit matahari, itu dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Ibu sini ada yang hafal 30 juz, Bu? Juz 30 hafal, alhamdulillah. Kenapa nggak naik-naik udah berapa puluh tahun juz 30 terus? Nah, itu berarti nggak ada cita-cita. Padahal ibu itu walaupun sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, kalau ada cita-cita, tiap tahun ada perkembangan, dan tiap hari dia tadi antara maghrib dan isya aja. Kalau ibu menghafal setiap hari antara maghrib dan isya saja, itu sudah berapa juz ibu ada tambahan selama setahun. Karena nggak di-manage waktunya, terbuang begitu saja. Ya, seperti pengajian seperti ini, jam 9.30 sampai jam 11.30, Bu, ya benar ya? Itu tiap hari pengajian, loh, itu luar biasa. Apalagi kalau pengajiannya itu membaca 1 kitab, itu berapa tahun ibu bisa menghatamkan beberapa kitab.
Lah, seperti ini ibu terapkan di malam hari. Setiap ba'da isya, 1 jam setelah ba'da isya kita ngerjakan waktu tertentu atau kerjaan tertentu, itu akan ibu dapatkan hasil yang luar biasa. Ya, ini namanya memanfaatkan waktu tertentu untuk mencapai cita-cita. Jadi saya ulangi lagi, salah satu cara kita menghatamkan Al-Quran dengan cara apa Bu tadi? Mengambil 1 lembar sebelum sholat dan 1 lembar sesudah sholat. Ya. Kalau kepingin setengah juz pada sholat sunat kita baca, maka insya Allah 3 juz kali 10 hari sama dengan 30 juz. Jadi 10 hari sudah khatam. Itu kalau ditambah dengan waktu-waktu yang lain. Baik, tips keempat. Tips keempat ada 21, kita baru 4 Bu ya. Apa itu? Membagi waktu dalam berbagai kegiatan. Maksudnya Ibu kalau mengerjakan suatu kegiatan, jangan satu kegiatan saja pengajian terus, itu jangan Bu, itu monoton namanya. Monoton itu membosankan. Maka pengajian itu cukup ya sehari 1 umpamanya jam 9.30 sampai 11.30. Nanti ba'da zuhur di rumah masak-masak ya sambil istirahat. Ba'da asar ngajak jalan-jalan anak-anak ya sampai sebelum maghrib. Nanti ba'da maghrib sampai isya baca Al-Quran. Ba'da isya yang baca buku sebentar, begitu. Jadi 1 hari itu jadikanlah kegiatannya itu bervariasi. Variasi dalam kegiatan supaya tidak monoton. Ulama dulu begitu ya. Ada berapa ulama ya dalam hidupnya itu makanya sebelum subuh dia sholat tahajud ya. Kemudian setelah subuh dia mengajar kuliah subuh sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari beliau bekerja di pasar atau di kantor. Setelah itu siangnya pulang istirahat, sorenya ngajar Al-Quran. Terus begitu sehingga hidupnya ini bermanfaat dan variatif, tidak satu kegiatan saja ya. Jadi rahimakumullah, kita lihat Rasulullah SAW itu mengatakan, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya bangun malam dan saya tidur. Saya menikah juga. Saya juga berpuasa dan berbuka. Jadi tidak monoton ibadah, terus tidak. Ibadah itu macam-macam. Ibadah itu bukan hanya di masjid, Bu. Ibu ke pasar ibadah, ibu silaturahim ibadah, ibu mendidik anak ibadah, ibu membantu suami juga ibadah. Jadi ibadah itu tidak harus pengajian saja, tidak harus baca Al-Quran saja. Ibadah itu bermacam-macam. Itu supaya apa? Supaya kita tidak bosan. Tips kelima, ambillah waktu istirahat. Jangan terlalu semangat pengajian terus, baca Al-Quran terus, baca buku terus, nggak benar juga. Ambillah waktu istirahat. Kalau yang senang kegiatan, janganlah beraktivitas terus sampai anaknya ya terlantar, nggak boleh juga. Ada ibu-ibu yang saking sibuknya jadi panitia kegiatan di Masjid Babut Taubah umpamanya, sampai suaminya merasa kesepian karena ditinggal istrinya terus. Ada yang seperti itu, istrinya lebih sibuk daripada suaminya, nggak ada waktu suami untuk jalan-jalan sama istrinya karena istrinya adalah pengurus pengajian Babut Taubah. Nah ini juga nggak benar ya. Berikanlah waktu untuk suami ibu, untuk anak ibu, untuk saudara ibu. Jadi perlu waktu istirahat. Ada sebuah cerita Bu, zaman dulu, dahulu ada sebuah cerita seorang tukang kapak ya, yang suka menebang pohon. Dia diberi uang, Pak, ini ada 1000 pohon, tolong ditebang. Semakin cepat Bapak menebang, semakin banyak gaji Bapak, dan semakin cepat gajinya turun. Apa yang dikerjakan oleh Bapak itu? Dia menebang pohon itu, terus tebang terus tanpa istirahat, pokoknya tebang terus. Apa lama-lama Bu, Bapak itu
kecapean yang tadinya kuat begitu lama-lama lemes gini, tapi dipaksa terus akhirnya kapaknya jatuh. Tapi dia nggak mau istirahat terus, nembang terus. Efektif nggak itu, Bu? Tidak efektif. Kalau bapak itu mau efektif, ketika capek istirahat dulu, tidur. Walaupun nggak nebang nggak apa-apa, tidur dulu. Makan dulu, habis tidur, habis makan nebang lagi, kan cepet. Seperti ibu kalau baca Al-Quran, ini khataman bulan Ramadan, ngantuk-ngantuk tetap aja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abad. Muter nggak selesai. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran sambil ngantuk. Bu, sudah Bu, tidur dulu. Istilah orang Jawa itu jangan ngoyo. Kalau udah ngantuk tidur saja. Lah ternyata sekarang itu ada namanya penyakit liver, ya, penyakit penyempitan pembuluh darah, ya, kemudian lambung, asam lambung. Kenapa? Itu karena biasanya orang kecapean, ya, terlalu bersikeras untuk menyelesaikan suatu kerjaan dia, padahal dia sudah capek. Nah, ini penting, Bu. Ibu maunya selesai kerjaan, tapi kalau nggak melihat keadaan dirinya, itu malah cepat sakit, Bu. Kalau sudah cepat sakit, cepat meninggal dunia. Akhirnya pekerjaan itu tidak terselesaikan. Jadi waktu istirahat penting. Sebagian ustadz juga begitu, bukan hanya ibu-ibu saja, sebagian ustadz juga begitu. Ya, itu kritikan kepada diri saya sendiri dan ustadz yang lain itu sampai ngisi pengajian satu hari sampai 6 pengajian dari sini kemana lagi sampai jam 11 malam baru pulang, sebelum subuh sudah pergi lagi. Terus hariannya, wah memang aktif. Tapi setelah itu berebek masuk rumah sakit, ya, udah nggak bisa ngisi ngaji lagi karena sakit. Nah, makanya perlu waktu istirahat. Tidak setiap yang diminta oleh jamaah diiyakan. Ustaz ngisi ya, jangan. Maaf Bu, saya nggak bisa ngisi karena ada jadwal jalan-jalan dengan anak dan istri, gitu. Iya, ada waktu untuk anak dan istri, ada waktu untuk silaturahim ke tetangga, ke orang tua. Kalau mudik nggak bisa diganggu gugat, lagi mudik Ustaz ngisi nggak bisa, saya lagi mudik, nggak bisa. Ini waktu keluarga, nah, ini waktu anak, waktu istri. Jangan dipakai untuk dakwah terus. Nah, maka disebutkan inna li badanika alaika haqqo. Badanmu itu punya hak, istri kamu punya hak, anak kamu punya hak, Tuhanmu punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqo. Maka berikan hak kepada setiap orang. Ibadah ada haknya, istirahat ada haknya, istri ada haknya, anak ada. Itu kehidupan yang baik seperti itu. Oleh karena itu, ambillah waktu istirahat, karena istirahat itu bukan berarti berhenti, tetapi istirahat itu berarti apa, Bu? Istirahat itu berarti mengumpulkan tenaga. Orang Cina aja mengatakan sibu si zo deng zu keng delu, rc zo keng ceng keng delu. Banyak ada orang Cina enggak nih? Paham enggak? Ya. Artinya apa? Istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Istirahat bukan berarti berhenti, istirahat tetapi istirahat adalah untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Jadi perlu waktu istirahat. Di dalam hati juga ada, Bu. Wahai manusia, kata Rasulullah, ya ayyuhan nas khudu minal a'mali ma tutiqun. Beramalah sesuai dengan kemampuan, ya. Fa innallaha la yamil hatta tamallu. Sehingga Allah itu nggak bosan sampai Anda bosan. Coba ibu baca Al-Quran terus pasti bosan. Coba ibu pengajian sampai sore, nanti mesti bosan, ya. Udahlah, dikit-dikit saja. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang kontinu walaupun sedikit. Sedikit-sedikit tapi rutin, daripada Masya Allah bekerja begitu,
rajin, habis itu terputus. Ibu khataman Al-Quran Ramadan berapa kali, Bu? 3 kali. Ada yang 5 kali? Setelah Syawal berapa kali? Nah, turun kan? Mestinya Ramadan nggak Ramadan ajak atau continue ya. Walaupun nggak apa-apa Ramadan 3 kali, tapi selain Ramadan sekali udah bagus ya. Tapi continue. Ini ada yang khatam Ramadan 10 kali. Setelah Syawal nggak baca Al-Quran. Nah, itu nggak benar. Yang penting adalah rutin dan continue ya. Tips yang keenam, mengerjakan pekerjaan pada waktunya. Dalam bahasa Arab ada satu pepatah, likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Ada yang bisa ngulang, Bu? Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Apa artinya? Setiap tempat ada perkataannya, dan tiap tempat, tiap pembicaraan ada tempatnya. Sekarang kita di masjid bicara masalah apa, Bu? Masalah ilmu, masalah waktu, Al-Quran dan Sunnah. Nanti kalau sudah di pasar kita bicara ya masalah makanan. Jadi Ibu pengajian masih ngobrol gimana Ibu jilbabnya harganya berapa, terus nanti mau kemana, kan ada itu yang lagi ngobrol bicarakan masalah makanan, masalah dagangan. Nanti itu Bu ya, yang di pojok-pojok, ini pinggir-pinggir itu, Bu. Sekarang di masjid bicara masalah ilmu dulu. Nanti kalau masalah bisnis, masalah rumah, masalah anak. Kadang-kadang Ibu pengajian bicara anakmu gimana, tadi kemarin gimana, mudik kemana, itu nanti, Bu. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada pembicaraannya, dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Begitu ini. Makanya kerjakan waktu, kerjakanlah amal pada waktunya. Pada waktunya itu apa? Maunya gini, habis sholat, apa pekerjaannya, Bu? Habis sholat, Bu, zikir. Kalau sudah di rumah, apa pekerjaannya, Bu? Persiapan, ngatur-ngatur rumah, bersih-bersihkan rumah, kan begitu. Ya, kerjakanlah sesuatu pada tempatnya. Ada orang yang terbalik-balik ya, pas di rumah suaminya datang dia sebut WA-an, nah, suaminya dicuekin. Nah, itu nggak benar juga. Ketika nggak ada suaminya malah dia kosongan, itu juga nggak benar ya. Jadi kalau pas ada suami ya sudah ya, dia bersama suaminya. Kalau nggak ada suami baru dia ada kegiatan yang lainnya ya. Kita lihat, Bu, di sana ada buku namanya Lataif Ma'arif ya, Fima lil mawasim al-am minal wadhaif. Ada pengetahuan tentang amalan-amalan pada setiap musim. Pada setiap musim. Begini, Bu. Makanya sekarang Syawal itu apa? Syawal itu pekerjaan bulan Syawal apa? Puasa 6 Syawal umpamanya. Nanti bulan Dzulqa'dah apa? Memikirkan korban dan memikirkan haji, karena bulan Dzulhijjah itu bulan korban dan bulan haji. Dan nanti Muharram apa? Puasa Muharram, dan begitu seterusnya. Setiap bulan itu ada amalannya, setiap hari itu ada amalannya. Jadi kerjakanlah suatu pekerjaan sesuai dengan amalannya, sesuai dengan waktunya. Baik, tips yang ketujuh, memilih amalan dan kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini penting ya. Ibu-ibu itu sering menghitung pahala. Kalau puasa ini pahalanya apa? Ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak kita itu pada bulan Syawal ini puasa 6 Syawal, padahal saya punya utang Ramadan. Gimana utang Ramadannya nanti aja lah, saya Syawalnya dulu. Kenapa? Supaya dapat pahala puasa 1 tahun. Nah, ibu mulai menghitung pahala, menghitung sunnah, padahal kewajibannya masih ada. Itu nggak benar. Yang benar adalah kerjakan kewajiban dulu baru yang sunnah. Itu kadang-kadang kita itu terbalik-balik, ngerjakan yang sunnah, tinggalkan yang kewajiban. Tadi sebenarnya di kewajiban dia itu ngurus suami, malah ditinggal untuk pengajian, untuk kegiatan yang lain, padahal suaminya kepengin dia menemaninya. Umpamanya kan kewajiban, yang ini sunnah. Jangan sampai kita itu meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang
sunnah. Membaca Al-Quran sunnah. Mengurusi anak wajib, dan sampai anak kita terlantar hanya gara-gara kita ya baca Al-Quran. Ya. Maka di sini pilihlah amalan yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Jika anak Adam mati, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa itu, Bu? Shadaqatun jariyah. Ini amalnya banyak bermanfaat. Kalau kita sedekah, bangun masjid, ya, apalagi, Bu, ya, infak karpet, infak kipas angin semuanya, atau AC, ini bermanfaat bagi orang banyak. Memberikan makan bagi yang mau berbuka puasa, ya, memberikan jilbab bagi yang tidak punya jilbab, ini kan bermanfaat bagi orang. Terutama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu biasanya sedekah yang manfaatnya banyak. Namanya membuat pesantren, bangunan pesantren, atau rumahnya disewakan atau dimanfaatkan untuk rumah Al-Quran, itu juga bagus. Ya, apalagi, Bu, ya, kita punya mobilnya kita 3, sudah manfaatkan yang 1 untuk operasional, ya, kegiatan masjid, itu namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bermanfaat sampai kita meninggal dunia. Maka ibu-ibu kalau kaya, Bu, punya rumah lebih, mobil lebih, uang lebih, tolonglah itu disedekahkan jariyah. Yang kita pakai itu kan yang kita pakai saja, yang kita manfaatkan kita pakai saja. Itulah yang kita sedekahkan, itu yang akan kita manfaatkan pada hari kiamat. Yang kita makan, yang kita minum itu hilang, tapi yang kita sedekahkan itu yang akan bermanfaat sampai hari kiamat. Yang kedua apa, Bu? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kayaknya nyampaikan ilmu seperti ini, begini di shooting ya. Kemudian nanti rekamannya didengar orang lain, itu juga sedekah jariyah, tapi berupa ilmu. Sedekah jariyah berupa uang itu bagi yang punya uang. Sedekah jariyah berupa ilmu bagi yang berilmu, menyampaikan ilmu, nulis buku seperti ini. Ini juga sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu baca buku, kemudian dengan baca buku itu ibu sadar, ibu berubah hidupnya, itu pahalanya sampai kepada yang nulis buku. Kalau ibu nggak bisa nulis buku, beli buku, bagikan sama orang lain, kan lebih mudah, Bu. Pahalanya sama. Nulis buku itu susah loh, Bu, harus ngetik, harus ngedit, harus nyari marojek, kan susah. Bener nggak, Bu? Susah kan? Lebih mudahnya apa? Beli bukunya, sampaikan kepada orang lain, bagikan. Nah, itu sama pahalanya. Yang satu menggunakan ilmu, yang satu menggunakan uang. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau nanti yang baca buku ibu karena hadiah dari ibu, orang itu sadar, pahala orang ini yang sadar ini akan masuk ke amalan ibu, kan enak, praktis, Bu. Itu lebih baik daripada ibu baca Al-Quran saja. Maksudnya gini, ibu baca Al-Quran, sholat tahajud, puasa kan untuk diri sendiri, Bu. Benar nggak? Pahalanya untuk ibu kan? Itu juga bagus, cuma pahalanya untuk ibu aja. Kalau ibu sakit-sakitan, kalau ibu meninggal dunia sudah terputus, Bu. Tahajudnya terputus, baca Al-Qurannya terputus, apalagi puasanya terputus. Tapi ibu sedekah jariyah nggak terputus. Ibu memberikan buku sama orang lain tidak terputus. Ilmu yang kita tulis juga nggak terputus. Kita tahu ilmu dari mana, Bu? Dari ulama. Ulama dulu kan ngarang buku banyak banget kan. Kita sekarang ini yang hidup setelah 7 abad itu masih membaca karangan para ulama dulu. Makanya ulama-ulama dulu yang nulis buku sampai sekarang itu pahalanya terus mengalir. Makanya dalam buku ini saya mengambil umpamanya berapa itu, ada sekitar 20-an buku para ulama. Ya, buku-buku yang saya nukil di sini berarti dia dapat pahalanya. Kan ada daftar pustaka itu kan ada ulama-ulama yang saya ambil maklumatnya dari buku mereka, maka mereka dapat pahala. Ya, pahalanya juga dari tulisan ini. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, waladun soleh, anak yang soleh.
Jadi kalau kita kaya menggunakan sedekah jariyah, kalau kita punya ilmu menyebarkan ilmunya. Kalau nggak kaya dan nggak punya ilmu, maka punya anak banyak. Tinggal milih salah satu. Ibu mau milih yang mana? Pakai uang atau pakai ilmu atau pakai anak? Oh nggak punya. Saya itu sudah miskin Ustaz, nggak pinter juga, nggak punya anak juga, gimana itu? Pilih salah satu Bu. Ibu kaya nggak pinter nggak apa-apa, yang penting kaya. Dengan kaya ini ibu bisa menyebarkan ilmu, membiayai pengajian, ya, menyebarkan buku, ya, mendirikan pesantren, memberikan beasiswa kepada mahasiswi dan mahasiswa. Itu juga ya sedekah jariyah. Kita punya ilmu, kita sebarkan ilmu. Kalau nggak punya anak atau anaknya cuma satu atau dua, ngambil anak orang lain. Anak-anak yatim Bu, cari anak yatim, biayai anak yatim itu dari kecil sampai besar. Sekolahkan di sekolah yang baik supaya ini jadi anak soleh. Itu sama dengan anak Bu. Jadi punya anak satu, punya anak dua, tidak punya anak nggak usah sedih. Cari anak orang lain, biayai. Jadilah ibu asuh, sama pahalanya. Dalam teori ekonomi disebutkan keuntungan itu sesuai dengan modal. Ibu kepengen pahala banyak, harus besar modalnya Bu, besar modalnya, terutama modal untuk orang lain, jangan untuk diri sendiri terus. Oleh karena itu Bu, tolong Bu, pentingkan atau pilihlah amalan yang bermanfaat bagi orang banyak selain amalan pribadi. Ibu kalau baca Al-Quran, bolehlah ibu baca Al-Quran. Tapi kalau ibu beli Al-Quran, ya beli Al-Quran itu Bu ya, berikan sama orang lain, atau seorang hafid atau orang yang suka baca, kan nggak punya Al-Quran nih, saya berikan Al-Quran, kamu baca ya. Itu ibu di rumah hanya kipas-kipas gini aja Bu, di rumah cuma gini sambil minum, ya minumnya langsung dari aqua, ya langsung dari botol, nggak apa-apa umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya minum begini sambil kipas-kipas, minum kipas-kipas, duduk begini di rumah cuma gini aja dia, pahalanya ngalir terus karena telah infak 1000 Al-Quran. Nah, untuk para penghafal Al-Quran. Jadi seakan-akan ibu baca Al-Quran 1000 kali, padahal ibu cuma gini-gini aja, nggak baca Al-Quran. Kenapa? Karena ibu telah memberikan Al-Quran kepada orang lain. Enak nggak? Enak. Itu namanya kerja cerdas. Ada 4. Kerja keras. Ini sering ibu-ibu kerja keras, tapi nggak cerdas. Yang kedua, kerja tuntas. Kerja itu sampai selesai. Yang ketiga, kerja cerdas. Yang ketiga keempat kerja ikhlas. Saya ulangi Bu, kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ada loh Bu, banyak itu teman-teman kita yang kerjanya dari pagi sampai sore, nawarin, Pak mau nggak Pak apa namanya ini Bu, minuman sepanjang pagi sampai malam. Itu namanya kerja keras tapi tidak cerdas. Ya gitu, itu untungnya berapa? Tidak bisa berkembang. Maka harus pikir bagaimana cara dagang yang efektif dan efisien, ya. Kerja dikit tapi untung banyak. Kan begitu, itu kan punya ilmu. Maka orang yang pintar itu pasti dia akan nyari ilmu, karena dengan ilmu itu bisa menemukan kerja cerdas. Nah, termasuk ilmu syariah. Bu, kalau orang bodoh itu kasihan Bu, dia sholat terus capek sampai ngantuk-ngantuk, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah pengajian. Akhirnya apa? Udah sholatnya salah, ya, baca Fatihahnya salah-salah, rukunnya terlewati, wudunya nggak bener, sholatnya udah capek-capek tapi nggak sah. Itu namanya kerja keras tapi tidak cerdas karena nggak punya ilmu.